السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita diberikan taufik dan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla bisa kembali duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut melakukan larangan-larangan Allah, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Maka Allah puji para ulama dikarenakan ketakutan mereka kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang alim. Malam ini para hadirin, setelah kita bersalawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahul mahajjah fi bayani sabilis salaf fi talaqqil ilm wa fahmihi wal amali bihi wad da'wati ilaih. Bagaimana jalannya para salaf menimba ilmu, memahami ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu tersebut. Kemudian malam ini akan kita angkat tema kelompok-kelompok tercela dalam babut tahazzub al-madhmum. Ya, kelompok-kelompok tercela. Tentu kita sudah mengambil perkumpulan terpuji yang merupakan jamaahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mesti tahu apa dan bagaimana kelompok-kelompok yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar yang tidak baik supaya kita menghindar. Dan itu adalah metode para sahabat. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu ardhah, beliau mengatakan dahulu para sahabat datang kepada Rasul bertanya tentang yang baik-baik. Adapun aku bertanya kepada beliau tentang yang buruk-buruk. Kenapa? Karena khawatir terjatuh dalam keburukan tersebut. Kemudian kita mempelajari kelompok-kelompok
yang tercela ini tentu bukan untuk mencela, tetapi kita ingin tahu bagaimana kriterianya, bagaimana ciri-cirinya, supaya kita waspada. Jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Ini maksud dan tujuan kita mempelajari kelompok-kelompok tercela ini. Kami ingatkan bagi para hadirin rahmatullah azza wa jalla yang punya kitab, silakan dibuka kitabnya halaman 148. Demikian juga bagi para pemirsa kita yang sudah ikut bergabung di kesempatan malam hari ini, baik dari Hijrah TV, Yufid TV, MKH TV, Ghuraba Musqat, Thuraya TV, Rinjani TV, Satu Radio, demikian juga MKSS TV, Kanz Media Sunnah, Thuraya TV, demikian juga ARB Mengaji, Yadain TV dan yang lainnya. Kita akan ambil bab yang kedua dalam jima', kumpulan-kumpulan, bab yang berkaitan dengan sikap terhadap jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok serta sekte-sekte yang ada di dalam Islam ini. Inilah yang dikatakan belajar manhaj. Kita diajarkan sikap, kita diajarkan cara beragama yang benar. Setelah kita menyebut mana kelompok yang terpuji, perlu juga kita tahu mana kelompok yang tercela. Malam ini akan kita ambil. Tafadhal Pak Gun. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, babut tahazzubi al-madmum. Qala ta'ala, fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun. Wa qala ta'ala, wa la takunu minal musyrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a hizbin bima ladayhim farihun. Qala Taimiyata, fa amma al-intisabu alladhi yufarriqu wa fihi khuruju 'anil jama'ati wal ittilafi ila firqati wa suluku tariqal ibtida'i wa mufaraqatu sunnati wal ittiba'i fahadha mimma yunha anhu wa ya'tam fa'iluhu. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala wa hafizahullah, babut tahazzubil madhmum, bab ya perkumpulan tercela, kelompok-kelompok tercela. Al-musannif di sini membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'an, kemudian penjelasan-penjelasan para ulama ussalaf. Yang pertama dalam suratul Mu'minun ayat yang ke-53, fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Jadi agama mereka pecah belah. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan yang ada pada sisi mereka masing-masing. Ini bangga dengan kelompoknya, ini bangga dengan organisasinya. Kalau tidak, kelompok ini tidak masuk surga, kalau kelompok ini enggak masuk surga. Baik, al-mufassirun menjelaskan ayat ini. Apa kata mereka? Fatafarraqal atba', pengikut-pengikut Rasul yang menyandarkan diri kepada agamanya Rasul ini pecah belah. Dan ini memang sunnatullah para hadirin, pecah. Karena itu yang diinginkan oleh syaitan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu biasa memangsa kambing yang menyendiri.
Setan itu pun demikian. Maka lihat, lebih dominan orang suka bermaksiat ketika sepi ketimbang ketika apa? Rame. Kalau rame itu nekat namanya sudah. Kalau sepi kan banyak kesempatan. Itu sebabnya Nabi bersabda, "Asy-syaitanu ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad." Syaitan itu akan menyertai orang yang sendirian. Dia akan lebih jauh ketika ada orang berdua. Maka lihat, ketika kumpul laki dengan perempuan beda jenis, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Kalau ada laki perempuan berdua-duaan, pasti ketiganya setan. Baik. Fatafarraqal atba'. Pengikut-pengikut Rasul itu terpecah belah. Ila ahzab wa syi'a. Menjadi kelompok-kelompok, partai-partai. Wa ja'alu dinahum adyanan. Agama yang satu dibuatkan banyak macam agama, aliran yang satu dibuatkan banyak macam aliran, sekte yang satu dibuatkan banyak sekte, nanti gara-gara sudah bingung pecah dibuatkan aliansi lagi, ya. Padahal sebelumnya mereka diperintah untuk bersatu. Lalu apa kata Allah? Kullu hizbin, setiap kelompok itu, setiap sekte-sekte itu, bima ladaihim farihun, membanggakan keyakinan yang ada pada sekte mereka, kelompok mereka, menganggap dia yang benar, yang lainnya batil tanpa bukti. Maka di dalam ayat ini at-tahdzir minat tahazzub, peringatan keras, jangan sampai kita ini membuat sekte-sekte, kelompok-kelompok, salafi A, salafi B. Ini bahaya. Ya, ini salafi Yamani, ini salafi Hijazi, ini salafi jihadi, ini salafi ilmi. Ini sudah cukup keburukan yang seperti ini para hadirin rahmatullah azza wajalla. Dakwah salaf itu satu, manusianya yang tidak beres. Jangan katakan manhaj salaf itu yang tidak beres. Sebab manhaj salaf itu mengajak kepada persatuan, namun manusianya ada yang hubbur riyasah, senang menjadi depan, ada hubbuz zuhur, senang tampil, ya, dan berbagai macam. Karena apa? Watak manusia berbeda-beda. Maka ketika ilmu itu tidak masuk ke dalam jiwa, terjadilah apa yang terjadi. Agama dibuat menjadi batu loncatan. Hati-hati para hadirin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna syaitan qad aisa an yu'bada bi ardil jazirah. Setan itu putus asa disembah di negeri Arab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan para hadirin, kuatnya tauhid. Tetapi apa? At-tahrishu bainakum, dia menggesek di antara kalian, mengompori di antara kalian. Jadi kita yang berada di atas manhaj yang hak ini, betapa pentingnya kembali kepada ilmu. Ya, terjadi perselisihan di kalangan salafiyin, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, buatlah itu menjadi masail ilmiah, masalah ilmiah namanya. Jadikanlah itu menjadikan kita dewasa dalam berpikir, dewasa dalam beragama. Jangan itu dijadikan sebagai dasar kita untuk saling membelakangi, saling berpecah belah. Nah, maka ada ungkapannya para masyayikh kita mengatakan apa? Ya, la taj'alu ya al-masail masyakil. Jangan buat permasalahan ilmiah itu menjadi permasalahan kehidupan yang mengakibatkan kita saling membelakangi. Tapi biarlah masyakil itu, permasalahan itu
itu jadikan dia masalah ilmiah. Bagaimana sikap yang benar menyikapinya, cara yang tepat menyikapinya, kembalikan kepada para ulama. Nah, kalau para ulama kita ternyata memang berbeda sikap, ya sudah, berarti apa? Sikap kedewasaan yang kita pakai. Sebagaimana para sahabat sendiri berselisih pendapat dalam masalah amaliyah, dalam masalah praktik. Ambil contoh. Nabi bersabda dalam Sahih Muslim, la yusalliyanna, atau Sahih Bukhari, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Ketika Nabi disuruh berangkat perang oleh Nabi ke Bani Quraidah. Gani, siapa Bani Quraidah? Hah? Suku Yahudi. Di mana ya? Sul. Mana dia? Hah? Ini ku tahu. Mana Syams Ampenan? Ada dia? Tidak tahu. Nah, becat. Imam, mana imam? Masih sholat. Ajar, mana ajar? Belum tahu. Baik. Mana lagi ini? Om Bepolengan. Mana dia? Nggak ada dia. Mas Dwi. Bani Israel? Jauh-jauh apa? La ilaha illallah. Baik. Mana Ramli Cakra? Ramli. Siapa Bani Quraidah? Suku Yahudi. Di mana tempat tinggalnya? La ilaha illallah. Romawi, kemas lalu nih jana. Di mana? Di Madinah. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Ini ada 3 suku Madinah. Nah, Nabi suruh para sahabat, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sampai tengah jalan ternyata tiba waktu. Pecah 2 sahabat segi pendapat. Satu mengatakan ayo segera kita sholat. Satu mengatakan nanti sholat, yang penting sampai sana dulu. Ini adalah perbedaan pendapat menghadapi satu hadis. Yang akhirnya apa? Nabi tidak menyalahkan ini, Nabi tidak menyalahkan itu, karena memang hadis itu multi tafsir. Yang penting jangan tidak sholat. Asalkan memakai dalam koridor dalil, seperti ini sikap para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Baik. Dalil yang kedua Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum. Nah, ini baru Ar-Rum ini Ramli. Rum, Romawi. Ya, Romawi, Ar-Rum. Mereka adalah Nasara. Dan disebutkan kita akan taklukkan kembali kota Romawi nanti di akhir zaman. Dan di akhir zaman orang-orang barat ini manusia menjadi manusia paling banyak nanti para jamaah. Ya. Beliau membawakan dalil yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ar-Rum ayat 32, "Wala takunu minal musyrikin." Jangan kalian menyerupai orang-orang musyrikin. Bagaimana sikap mereka? Minal ladzina farraqu dinahum, memecah belah agama mereka, suka membuat sekte-sekte, aliran-aliran. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi kelompok-kelompok. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya, menganggap kelompoknya yang hak, yang lainnya batil. Satu tafsir dikatakan bangga dengan bid'ahnya yang ada pada diri mereka, ya, menyalahkan yang lainnya. Nah, tentu konsep yang namanya hak dan yang batil tetap ada. Tetapi ketika kita berada di atas kebatilan, menyalahkan orang berada di atas kebenaran, ini tentu bukan sikap yang tepat.
Yang benar adalah biarlah dalil yang menghukumi. Kalau dalil mengatakan benar ya harus kita benarkan. Kalau dalil yang menyalahkan maka wajib untuk kita salahkan. Dan patokan serta barometer benar dan salah itu kita tahu qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah katakan dalam ayat ini, jangan menyerupai orang-orang musyrikin. Apa itu? Mereka memecah belah agama. Maka yang suka pecah belah dalam agama ini para hadirin, ini bukan cara Islam, tetapi ini cara apa? Musyrikin. Dan sengaja memang orang-orang luar Islam itu ingin memecah belah, karena kalau dia pecah belah lemah, mereka yang kuat. Nah, apa katanya Snok Huguronya itu loh, Davide it impera. Kalau orang Arab mengatakan farriq tasud, pecah belah engkau jaya. Ya, pecah belah engkau jaya. Ya, sama kasusnya ketika orang pencalonan. Ya, kalau duet atau dua saja, wah ini kelihatan mana yang bakalan menang. Tapi apa? Kelompok yang bakalan kalah ini dibuatkan dia cara kasih calon bayangan satu lagi. Pecahlah suaranya, menanglah dia, kalahlah lawannya. Memang ini taktik musuh para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlus sunnah dikatakan dia ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Dia jauh dari perpecahan. Lihat kisah waktu Muawiyah ibn Abi Sufyan punya kekuasaan di Syam. Ali bin Abi Thalib Madinah dan sekitarnya Al-Hijaz. Wafat Ali bin Abi Thalib, diangkatlah khalifah setelahnya Al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali. Di sini ada kubu di antara kaum muslimin. Ada kubu Syam, ada kubu Madinah, Hijaz. Ini kesempatan kelompok yang ketiga Al-Khawarij bermain. Akhirnya apa? Dilihat hal tersebut, begitu Al-Hasan diangkat, Al-Hasan merelakan jabatannya, turun tahta, biarlah satu pemimpinnya, sehingga bersatulah kaum muslimin. Ada enggak yang legowo seperti ini para jamaah? Jangan sampai ini mau jadi ketua, ini juga mau jadi ketua. Ini mau jadi pemimpin, ini juga mau menjadi pemimpin. Ya, kalau terjadi seperti itu pasti akan apa? Pecah. Dan hubbur riyasah, senang dengan kepemimpinan, ini yang berbahaya para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ya, ini yang akan berbahaya. Oleh karena itu, ya, disebutkan oleh para ulama kita, ma ahadun ahabbar riyasah illa hasad. Tidak ada seorang pun yang cinta kepemimpinan melainkan di hatinya pasti ada rasa iri. Pasti ada rasa iri. Maka ini harus dihindari. Maka kita berada di atas jalannya Nabi dan para sahabat. Yang menyatukan kita adalah kitabullah wa sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana fenomena sekarang? Ya, kita yang di atas sunnah ini punya yayasan, punya pondok pesantren. Kita katakan itu jadikanlah dia sebagai legalitas saja. Harus ada yayasan kalau buat lembaga. Jangan sampai berloyalitas kepada apa? Yayasan. Oh, kalau ikut yayasan kita, kawan kita sudah. Kalau nggak ikut yayasan kita, ini buang sudah, musuh sudah. Inilah dia cikal bakal hizbiyah. Kelompok-kelompok yang tercela. Jadi itu hanya sebagai apa? Legalitas sudah. Kita berloyalitasnya, cinta dan tidak cintanya bersandar kepada kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita pecah belah agama yang hak ini dengan sebab hawa nafsu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini dia dua dalil yang dibawakan oleh al-musannif. Kita akan ambil penjelasan para ulama kita. Syekhul Islam rahimahullah berkata, wa fa ammal intisabu alladhi yufarriqul muslimin. Ini dia. Menyandarkan diri kepada satu kelompok
yang mana kelompok itu memecah belah kaum muslimin. Tentunya menyandarkan diri kepada kelompok yang batil, bukan yang hak. Karena ada menyandarkan diri kepada yang hak, menyandarkan diri kepada salaf as-salih, menyandarkan diri kepada ahlus sunnah, menyandarkan diri kepada apa? Ahlul hadis, menyandarkan diri kepada ahlul athar. Kalau ini agama ini para hadirin, inilah yang menyatukan kita, dan ini nama yang syar'i. Tapi selain dari itu loh, masuk ke Jahmiyah, masuk ke Mu'tazilah, masuk ke Sufiyah, masuk ke Ikhwaniyah, masuk ke Sururiyah, dan yang lainnya dari sekte-sekte yang berseberangan dengan ahlus sunnati wal jamaah tersebut. Wa fihi khurujun anil jamaah, ini namanya kita keluar dari jamaah. Wal i'tilaf ilal furqah, ini namanya keluar dari persatuan menuju perpecahan. Ya, ingat, sunnah itu bukan memecah belah para hadirin, tetapi menjelaskan mana yang hak dengan yang batil, iya. Memisahkan antara yang hak dengan yang batil, iya, supaya tidak campur. Ya, kalau bahasa Sasaknya tain begang rekat bedang lah. Ya, kotorannya apa? Tikus sama ketan hitam itu kan beda-beda tipis. Nah, sekarang dakwah yang hak itu mau dipisahkan, maka salah satu nama Al-Quran Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, dikatakan di sini menyandarkan diri kepada kelompok yang memecah belah. Dan ingat, tidak ada hak memecah belah. Yang hak itu adalah memisahkan yang hak dengan yang batil, bukan memecah yang hak. Yang hak tidak boleh dipecah. Maka hati-hati. Wasuluku tariqil ibtida', menyandarkan diri kepada kelompok yang memecah kaum muslimin, ini adalah namanya menjalani jalan bid'ah. Wa mufaraqatis sunnah wal ittiba', ini namanya kita meninggalkan sunnah, meninggalkan ittiba'. Maka kalimat ini jelas, namanya pecah itu adalah meninggalkan sunnah. Namanya pecah itu meninggalkan ajarannya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yang kembali kepada sunnah inilah hakikatnya persatuan. Jadi kita tidak perlu buatkan antum baju nanti ini bajunya sunnah ini. Enggak perlu. Yang menyatukan kita pemahaman itu. Kita sama-sama menjunjung dalil, mengamalkan dalil tersebut. Ya kok bisa ya orang Lombok Barat, Lombok Timur sholatnya sama? Karena yang menyatukannya dalil. Ya kok bisa satu kampung kok enggak sama ya? Karena yang memecahkannya juga dalil. Wahakadha. Karena sekarang kan banyak orang buat baju ya. Ini bajunya ini, topinya ini dan yang lainnya. Kita tidak perlu itu para hadirin. Apapun baju antum, apapun organisasinya, apapun yayasannya, ya biar antum tetap di organisasinya, di yayasannya, tapi apa? Pegang agamanya Allah ini, pegang agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ini junjung tinggi, ini yang paling atas. Kalau ternyata ada pada organisasi yang salah, ya salahkan yang salah tersebut, tetap junjung agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadha mimma yunha anhu wa ya'thamu fa'ilahu atau fa'iluhu. Ini dilarang dan berdosa yang melakukannya. Pecah dari jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pecah dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nama perpecahan yang sesungguhnya para jamaah. Ya, karena ada kadang-kadang salah difahami. Ketika ada orang yang faham sunnah, yang muda-muda, yang lebih fresh otaknya, baca di media, ya dalilnya kuat ini, benar juga ini, mulai mengamalkan apa kata yang tua-tua, wah ini dia nih, dia mau pecah belah kita ini katanya. Subhanallah. Ya, baik. Berikutnya. Wa qala Ibnu Taimiyah wa amma al-hizbi فإنه رأس الطائفة التي تتهذب
أي تصير حزبا فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل فهذا من التفرق الذي ذم الله تعالى ورسوله فإن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف ونهي عن التفرق والاختلاف وأمر بالتعاون على البر والتقوى ونهي عن التعاون على الإثم والعدوان. وقال ابن عثيمين نعم الجماعة في الإسلام هي الجماعة على الشريعة الله عز وجل التي قال فيها رسول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه هي الجماعة التي يجب على الإنسان أن ينتمي إليها. أما الجماعة الحزبية التي لا تريد إلا انتصار رأيها سواء كان بحق أم بباطل فإنه لا يجوز الانتماء إليها لأن ذلك متضمن البراءة من الجماعة الإسلامية والولاية للجماعة الحزبية التي فيها تفرق واختلاف. Baik, kemudian Syekhul Islam berkata, ada namanya Ra'sul Hizib. Ketua kelompok. Fa innahu ra'sut ta'ifah. Dia adalah ketua dari satu kelompok. Allati tatahazzab, yang berkumpul. Ya, kan ada. Maka oleh karena itu ya Ahlus Sunnah As-Salafiyun ini enggak punya ketua. Siapa ketuanya Salafi? Ya Rasul. Karena dia yang punya agama, dia yang punya pemahaman kita pakai. Tapi kalau ketua yayasan, baru ada ketua yayasan. Nah, kalau mudir, direktur, kepala sekolah, kepala madrasah, baru ada. Tapi siapa ketuanya Salafi? Nggak ada. Nah, beda yang lainnya. Siapa ketua tarekat? Ini ketuanya. Maka itu sebenarnya adalah tarekat Naqsyabandiyah, karena ketuanya namanya Naqsyabandi. Ya, Al-Jastiyah, Asy-Syahrawardiyah, Al-Qadiriyah. Karenakah disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka nama tarekatnya Tarekat Qadiriyah. Nanti antum kalau buat tarekat, ya nama antum sudah. Ya. Maka nggak ada dalam Islam para jamaah. Udah, ya ikut apa? Agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mengatakan huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang menamakan kalian muslim. Fa in kanu mujtami'in, jikalau ada satu komunitas, kelompok berkumpul ala ma amarallahu bihi wa rasuluhu min ghairi ziyadatin wala nuqsan. Dia kumpul dan dia kumpulnya komunitasnya melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul tanpa melebihi, tanpa mengurangi, fahum mu'minun. Ini kelompok yang beriman, komunitas yang beriman. Lahum ma lahum wa alaihim ma alaihim. Berikan hak mereka, ya. Kemudian juga berikan mereka hak-haknya, dan mereka juga wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Wa in kanu qad zadu fi dzalika wa naqasu. Tapi ada komunitas, kelompok kelebihan, lebih dari yang digariskan. Ada juga satu kelompok sekte kurang dalam melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya. Ya, mithlu ta'assub liman dakhala fi hizbihim. Mana contohnya? Yang masuk kelompoknya, ini dia kawan kita, ya, ini anggota kita, fanatik, ya, entah alal haqqi wal batil, di atas kebenaran atau kebatilan, yang penting kelompoknya dibela. Kalau bukan anggotanya tidak dibela. Fahadha wal i'rad amman lam yadkhul fi hizbihim, yang bukan kelompoknya tidak diperhatikan,
baik di atas kebenaran maupun di atas kebatilan, ini namanya perpecahan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, ya, kelompok apapun, komunitas apapun, harus loyalitasnya di atas kitabullah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dari itu, hizbiyah madzmumah, kelompok tercela sudah. Ya, kalau kita punya komunitas, oh di sini ada jamaah sunnah, dia berkumpul di atas sunnah, bukan di atas baju, bukan di atas organisasi, tapi mengumpulkan mereka pemahaman, mengumpulkan mereka dalil, maka yang seperti ini terpuji. Tapi kalau kita kumpul, ya, yang ikut kita buatkan kartu, nanti kalau ada yang mati enak kita urus dia. Kalau tidak punya kartu jangan diurus. Bukan kelompok kita. Ini tercela sudah yang seperti ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Loyalitasnya bukan dibangun atas dalil, tapi dibangun atas dasar apa? Kelompok. Ini adalah bentuk pecah belah yang tercela. Karena Allah dan Rasulnya amara, perintahkan kita bersatu padu. Wa nahaya, Allah Rasulnya melarang kita berpecah belah dan berselisih. Wa amara, Allah dan Rasulnya perintahkan kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Allah dan Rasulnya larang kita ta'awun, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi inti dari penjelasan beliau rahimahullah taala di sini, berkumpul hendaklah dibangun atas dasar kitabullah dan di atas dasar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berkumpul atas dasar figur. Hati-hati ini para jamaah, bukan berkumpul atas dasar ADRT, suatu lembaga, perkumpulan, ya, peguyuban dan yang lainnya. Jangan loyalitas kita gara-gara itu. Harus loyalitas kita adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan lagi. Iya, jamaah dalam Islam, apa arti jamaah dalam Islam para jamaah? Jamaah dalam Islam itu berkumpul di atas syariat Allah. Kita bareng-bareng ngerjakan dia. Ya. Bareng-bareng kita menegakkannya. Ini nama jamaah. Ya, bukan namanya jamaah tuh zikir berjamaah. Ya, bukan. Karena banyak orang sekarang berprinsip namanya jamaah itu mana jamaah? Ini sak luwe-luwe ini katanya. Yang banyak itu namanya jamaah. Yang sedikit itu bukan namanya jamaah. Bukan begitu. Jadi disebutkan oleh beliau, jamaah dalam Islam itu adalah apa? Berkumpul di atas syariat Allah Azza wa Jalla yang disebut oleh Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Senantiasa akan tetap ada satu kelompok dari umatku yang nampak di atas kebenaran. Nah, ini dia. Jadi kita bersatu menegakkan yang hak ini namanya jamaah para jamaah. Nah, jangan sampai di antara kita ini ada yang mau menegakkan, ada yang tidak mau menegakkan. Buang itu. Tidak jadi berjamaah kita. Kenapa? Ada yang satu menegakkan kitabullah dan sunnahnya, ada yang satu tukat nakut-nakutin. Nah, ini sudah biasa nih para jamaah. Itu berani katanya. Tidak berani kita nanti dilawan kita sama orang banyak. La ilaha illallah. Harus bersatu. Ya, karena di masyarakat itu kita bukan cari menang. Yang kita cari itu bagaimana menegakkan agama Allah. Dan ingat janji Allah, intan surullah yansurkum. Ya kalau di satu komunitas masyarakat kita tidak bisa menegakkan sunnah, ya pindah ke tempat yang lain. Uang Nabi saja tidak bisa berdakwah di Mekah, apakah tiap hari terus? Enggak, Nabi pindah, pergi ke Taif, dilempar, pindah lagi. Akhirnya apa? Sampai menawarkan diri kepada rombongan-rombongan jamaah haji. Ditawarkan dirinya para jamaah. Apa kata Nabi SAW? Ala rajulin yahmiluni ila qaumi. Adakah seorang yang ingin membawa aku ke kaumnya? Aku ingin sampaikan kalam Rabbi, firman Rabbku, karena Quraisy menghalangi aku untuk menyampaikan firman Rabbku. Akhirnya apa?
Datang orang-orang Madinah, ternyata orang Madinah menerima. Akhirnya apa? Pindah ke Madinah. Begitu pindah di Madinah, perkembangan pesat. Seperti itu prinsip kita para hadirin. Kalau di satu kampung tegeng, ya pindah. Jangan habiskan umur. Seperti katanya bapak-bapak guru kita dulu kalau lagi jawab soal, anak-anak cari soal yang paling mudah. Jangan dulu kerjakan soal yang susah. Habis waktu ini nggak dapat, ya seperti itu juga. Maka itu sebabnya Allah mengizinkan Nabi kita hijrah kemana? Ke kota Madinah. Begitu dari Madinah semuanya ditaklukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mengatakan akan ada satu kelompok yang terus di atas kebenaran. Berarti apa? Mereka bersatu menegakkan kebenaran itu. Dan ingat, ya, kalau kita bersatu kita kuat. Ya, tapi jangan sampai di antara komunitas yang menegakkan sunnah ini ada yang mendorong, ada yang tukar nakut-nakutin. Ya, jangan. Bersatu, satukan kalimat. Karena itu yang membuat kita kuat. Dan itu yang mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, ya, wala tanaza'u, kata Allah untuk para sahabat dan seluruh kaum mukminin, jangan kalian berbeda pendapat. Fatafshalu, akibatnya kalian gagal. Wa tadhhaba rihukum, kekuatan kalian akan hilang. Baik. La yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Mereka tidak mudarat gara-gara orang yang menyelisihi mereka, menentang mereka, menghinakan mereka sampai datang perintah Allah. Di sini Nabi ungkapkan mereka itu bersatu. La yadurhum, hum, mereka. Maka persatuan ini membuat kita kuat para jamaah, bukan jumlah. Ya. Lihat Nabi Ibrahim sendiriannya. Allah katakan dia apa? Ummah. Persatuan. Satukan kata, ya, satukan pendapat kita. Ya, kalau masalah ilmiah, kalau masalah ilmu, ya, berbeda pendapat itu adalah bentuk persatuan. Kenapa? Karena dia ngambil itu dia pakai dalil, kita ngambil ini pakai dalil. Baik. Hadhiyal jamaah, inilah nama komunitas, kelompok yang wajib seorang itu intima kepadanya, ikut serta di dalamnya, bersatu menegakkan apa? Kitabullah, bersatu menegakkan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammal jama'atul hizbiyah, adapun kelompok-kelompok, sekte-sekte, allati la turidu illa intisar ra'yiha, yang hanya ingin memenangkan pendapatnya, hak maupun batil, ini tidak boleh kita ikut nimbrung di dalamnya. Kalau hanya membela apa? Pendapat. Kenapa? Karena kalau seperti itu mutadhamminun al-bara'ah minal jama'atil islamiyah. Ini namanya kita berlepas diri dari jamaah Islamiyah. Ingat, nama jamaah yang bersatu menegakkan syariat Allah. Wal wilayah lil jamaatil hizbiyah allati fiha at-tafarruq wal ikhtilaf. Adapun, ya, kalau kita ikut serta nimbrung di satu kelompok yang hanya ingin membela pendapatnya saja, ini apa? Ini namanya berloyalitas kepada kelompok hizbiyah yang di dalamnya ada pecah belah. Pecah belah dari mana? Meninggalkan kebenaran. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya, yang namanya jamaah itu sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud, yang sesuai dengan kebenaran meskipun sendirian. Ingat ini para hadirin, al jama'atu ma wafaqa ta'atallah wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah itu yang taat kepada Allah, yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah, yang sesuai dengan sunnah meskipun sendiri. Yang berbuat bid'ah, menyimpang dari sunnah Nabi, itu hakikatnya dalam agama dipandang orang berpecah
berpecah belah. Apalagi dia bersatu melawan kebenaran, inilah dia kelompok tercela di dalam agama. Ini dia penjelasan para ulama kita, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil faedahnya sekarang. Tafadhal. Dhammu at-tahazzubi lil ummati. Ats-tsaniyah dhammu at-tahazzubi li ghairi al-haqqi was sunnati. Ats-tsalitsa tahazzub li ghairi al-haqqi yufarriqu as-saffi. Ar-rabi'ah tahazzubul batilu sifatul musyrikin. Al-khamisah dalalul ahzabi wal jama'ah mujtami'ati 'ala al-ghairi ta'ati al-imami. As-sadisah mutlanu tansibi amirin yudanu lahu bit-ta'ati kama yudanu lil imami fadlan an taqdimihi. As-sabi'ah tahrimu intisabi ila al-jama'ati al-mujtami'ati 'ala ghairi al-kitabi was sunnati. As-thaminah wala'u lil mu'minina bi sifatil imani la ghair. At-tasi'ah dhammu at-ta'assubi lil ahzabi wal jama'ati wa aqdul wala'i wal bara'i an iltima'i lil hizbi min adamihi. Al-ashira khatarul ahzabi wal jama'ati al-qa'imati ala ghairil kitabi was sunnati wa anna sababul firqati wal ikhtilafi wa wujubu tahdhiri minha. Baik, apa faedah bisa diambil? Yang pertama, celaan terhadap tahazzub, berkelompok-kelompok yang memecah belah sunnah, memecah belah umat yang bersatu di atas sunnah. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita lihat awal Islam yang ada hanya apa? Sunnah. Baru muncul kelompok Jahmiyah, baru muncul kelompok Mu'tazilah, baru muncul kelompok Khawarij, baru muncul kelompok Syiah, terus tidak ada ujungnya ini para jamaah. Nah, lihat itu sejarah, itu patokan kita. Berarti yang membuat pecah belah itu yang keluar dari sunnah. Nah, jangan sampai sekarang terbalik. Kita yang menghidupkan sunnah dianggap memecah belah. Itu terbalik para jamaah. Lihat pokok, lihat dasar yang dahulu itu. Dasarnya adalah sunnah. Setelah itu baru muncul kelompok. Dasar ini nggak akan bisa hilang sampai hari kiamat. Tetap yang di atas sunnah itu yang dikatakan ahlus sunnati wal jamaah, yang menyelisih akidah Nabi, menyelisih ibadah Nabi, maka inilah namanya kelompok yang pecah belah. Baik, yang kedua, celaan terhadap tahazzub, berkelompok-kelompok li ghairil haqqi was sunnah, komunitas yang tidak berkumpul di atas kebenaran dan tidak berkumpul di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, at-tahazzub, berkelompok-kelompok bukan bersatu di atas kebenaran, yufarriqus saffa, ini yang akan memecah belah persatuan dan merongrong barisan kaum muslimin. Yang keempat, at-tahazzubul batil, berkelompok yang batil, meninggalkan kebenaran, ya, ini adalah sifatul musyrikin, sifatnya orang-orang musyrikin. Maka Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin, jangan menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Yang kelima, dhalalul ahzabi wal jama'at al mujtami'ah ala ghairi ta'atil imam, sesatnya ya sekte-sekte, kelompok-kelompok yang berkumpul tetapi perkumpulannya bukan patuh kepada pemimpin, tetapi apa? Menyelisihi pemimpin, menentang penguasa, bahkan apa? Memberontak kepada penguasa. Yang keenam, butlanu tansibi amirin yudanu lahu bitta'ah kama yudanu lil imam fadlan an taqdimihi alaih, batalnya mengangkat pemimpin yang dipatuhi sebagaimana mematuhi pemimpin umum. Nah, membuat dalam satu negara membuat dua pemimpin. Negara di dalam kita tahu ada namanya khilafah.
La ilaha illallah. Pemimpinnya sudah ada, presidennya, mau buat lagi. Ya, ini kita mau buat khilafah. Ini apa? Ini batal. Ini khilafah batal. Ya. Maka lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Idza ja'akum, ya, apabila ada yang datang, wa amrukum 'alal jami', kalian sudah punya pemimpin, ya, yuridu an yashqa asal muslimin, yang datang ini ingin merusak persatuan kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, fadribu unuqahu kainan man kana, maka penggallah lehernya siapapun dia. Oh, masalahnya kan ini pemimpin tidak diangkat dengan cara yang syar'i, itu tidak ada urusan. Yang menjadi urusan sekarang, negara sudah aman di tangannya, pemimpin sudah dipatuhi dan ditaati, ya, konstitusi menyatakannya sah menjadi pemimpin, apapun alasan orang datang merongrong ini tetap batil. Ya, mau pakai label Islam 5 kuadrat, khilafah Islamiyah, 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 batil. Nabi yang mengatakan demikian, para hadirin. Ya. Kemudian berikutnya, ya, fadlan an taqdimihi alaih, apalagi mengutamakan pemimpin buatan kita ini. Ya, dan hebatnya lagi para jamaah, ya, negara punya pemimpin, presiden. Ya, kalau dia punya khalifah. Negara punya gubernur, kalau dia punya amir. Ya, ini punya camat, ini juga. Negara punya tentara, dibuatkan dirinya juga tentara. Tapi di mana kantornya? Nggak ada. Terus orang ngurus KTP kemana? La ilaha illallah. Ini namanya negara bayangan. Ya, bayangan-bayangan. Baik, kemudian berikutnya, tahrimul intisabi ilal jama'atil mujtami' ala ghairil kitabi was sunnah. Haramnya kita, ya, menyandarkan diri, bergabung dengan kelompok-kelompok yang tidak berkumpul di atas Al-Quran dan tidak berkumpul di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkedok apa agama. Ini hati-hati para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ya, adapun kita ini ikut paguyuban ini, tidak ada masalah. Yang penting tidak berseberangan dengan Islam. Kita buat komunitas ini, kita buat komunitas ini, tidak ada masalah, asal jangan loyalitasnya kepada komunitasnya. Ya, karena apa? Kalau dalam ungkapan kita mengatakan, atau ungkapan Arab mengatakan, al insanu madaniyut taba', manusia itu makhluk sosial. Dia perlu kepada siapa? Orang lain, ya, yang bisa menunjang kehidupannya. Nah, kemudian yang ke-8, al-wala lil mu'minin bi sifatil iman la ghaira. Kita ini cinta kepada orang beriman karena keimanan, bukan karena yang lain. Dia mukmin, kita cintai. Dia tidak beriman, kita tidak cintai. Maka lihat Allah puji di dalam akhir surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak temukan, atau engkau tidak temukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai siapa yang memerangi Allah, memerangi Rasul, meskipun itu apa? Bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka, tidak pernah akan dicintai. Faedah berikutnya, dhammut ta'assub, celaan terhadap fanatisme kelompok, sekte, aliran, wa aqdul wala wal bara' 'ala al-intima' lil hizbin 'adamihi, dan membangun loyalitas, kecintaan berdasarkan apa? Berdasarkan kelompok. Kalau kelompok kita cintai, kalau bukan kelompok kita tidak kita cintai, ini adalah tercela. Ya, maka ya kita ini banyak dari berbagai macam unsur. Ya, ada yang dari ini, ada yang dari. Tapi ingat, yang menyatukan kita kitabullah was sunnah. Udah itu saja. Ya, itu saja, kitabullah was sunnah ala fahmis salaf. Dari situ kita saling mencintai,
dengan sebab itu juga kita berlepas diri. Terakhir, khatarul ahzab wal jamaat al-qa'imah ala ghairil kitab was sunnah. Bahayanya kelompok-kelompok, sekte-sekte, komunitas-komunitas yang dibangun bukan di atas dasar Quran dan sunnah. Bahaya. Kenapa? Wa annaha sababul furqati wal ikhtilaf. Itu sebab perselisihan, itu sebab perpecahan, dan wajib untuk diperingatkan hal tersebut para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, dia berorganisasi karena ingin ngatur sekolahnya, ya tidak ada masalah. Tapi jangan bangun cinta dan benci itu berdasarkan organisasi. Ya, bangunlah cinta dan benci itu berdasarkan dalil. Ya. Tapi kalau berdasarkan itu, wah ini kita akan memecah diri dari apa? Jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah selesai bab yang kedua. Insyaallah bab ketiga, at-ta'awunu ma'al jama'at al-mukhalifah lis-sunnah manutun bi tahqiqi maslahatin la tatahaqqaq bidunihi wa daf' mafsadatin la tandafi' bidunihi. Hukum kerjasama dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Bagaimana? Bisa enggak kita bangun kerjasama dengan kelompok-kelompok yang menyimpang? Ini akan datang penjelasannya insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kita akan ambil beberapa pertanyaan di sini ya. Yang bertanya jangan panjang-panjang ya. To the point saja caranya bertanya. Ini la ilallah, satu lembar ini.
Saya tinggal di kampung dan teman-teman saya selalu bilang salafi sesat. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Tanya dia sesatnya di mana? Sudah baca apa tidak? Maka kita ini perlu ilmu juga. Jangan ikut sunnah ya, tapi tidak punya ilmu. Bagaimana kita akan menjawab syubhat yang seperti itu? Wallahu taala ala wa alam. Saya punya kakak suka marah walaupun saya tidak punya salah. Bagaimana cara menghadapinya? Kalau dia marah, tinggalkan dia. Karena di antara obat kemarahan itu meninggalkan. Lihat ketika terjadi percekcokan antara ya Fatimah dengan suaminya, maka suaminya meninggalkan dia. Ditinggal di masjid, nanti kalau sudah reda balik lagi begitu. Wallahu taala ala wa alam. Saya belakangan ini sering terlintas di hati tentang kekufuran dan kesyirikan. Saya takut terjatuh di dalam perbuatan itu. Apa yang saya harus lakukan? Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kekufuran, berlindung dari kesyirikan, dan jangan dihiraukan. Ta'awudz dari syaitan, itu adalah was-was. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya laki-laki sudah 3 kali mentalak istri, ingin rujuk lagi ya, kemudian dia pakai Cina buta katanya. Apa salahnya orang Cina kok orang Cina buta nih? Ya, kita katakan haram ya, maka inilah sebabnya jangan mudah-mudah main talak. Akhirnya kalau sudah ditalak bingung sendiri ya, enggak boleh, haram hukumnya. Allah taala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, ulama, apa pengertian sumber Islam menurut ulama usul fikih dan ulama fikih, dan dibagi berapa bagian hukum menurut ulama usul fikih? Mohon penjelasannya. Ini harus belajar usul fikih lama dan belajar fikih yang panjang. Kita katakan bahwa sumber Islam itu Al-Quran, was sunnah, wal ijma' wal qiyas. Itu dia sumbernya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berapa orang berniat masuk hutan, baru masuk hutan mereka melihat ada harimau dari jauh, kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Apakah termasuk tatayur? Ya, harimau di depannya, jangan masuk. Ya kalau mau dimakan masuk aja. Nabi mengatakan tentang orang yang kena penyakit kusta, fir minal majdhum, larilah engkau dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari berarti apa? Ya lari dari singa, jangan mendekat. Ya, kecuali kalau bersahabat sama singanya sih nggak apa-apa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sahkah salat kita berimam dengan imam Masjidil Haram tapi salatnya di atas hotel? La ilaha illallah. Kalau dalam keadaan sesak ada hotel Hilton itu langsung ada musallanya, insyaallah tidak ada masalah. Tapi dia hotelnya 2 kilo dari Masjidil Haram, dia tonton lewat TV, nggak ada itu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana kalau kita loyalitas atas dasar kelompok duniawi, misal persatuan dokter, dan itu bukan kelompok ya agama? Ya kalau sampai loyalitas kita itu mengalahkan kebenaran, ya tetap tidak boleh juga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau banyak sekte atau firqah, kalau begitu di rumah saja ngajinya, nonton dakwah sunnah. Ya kalau di kampungnya seperti itu. Tapi kalau ada komunitas yang menegakkan sunnah, bergabung bareng-bareng menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ketika sedang pesta pernikahan tapi sebelum akad sudah dibuka dengan baca Al-Quran atau Qari'ah, bolehkah seperti itu?
Kadang-kadang tidak ada masalah kalau baca Quran sebagai bentuk tazkir, pengingatan, ini boleh. Ya, karena sebagaimana athar yang dibawakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, para sahabat duduk-duduk kadang-kadang mereka satu sama lain saling membacakan apa? Al-Quran. Tapi jangan dijadikan sebagai apa? Rutinitas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Apakah cucu keponakan itu bisa mendapatkan warisan? Kita katakan kalau masih ada yang lebih dekat dari yang mati, maka yang jauh tidak mungkin dapat. Maka Nabi SAW membawakan kaidahnya, apa kata Nabi SAW? Alhiqul faraidha bi ahliha. Berikanlah warisan itu kepada yang berhak. Fama baqiya, kalau ada yang tersisa, fama fali rajulin fali dzakarin ya fali rajulin aw dzakara. Fama baqiya, maka yang tersisa yaitu laki-laki yang terdekat, yang terutama dari yang meninggal dunia. Maka itu sebabnya kalau terjadi ada orang tua kemudian punya anak-anak, lalu anaknya duluan meninggal sebelum orang tua mati. Nah, sisa dari anak yang hidup ini ada laki, ada perempuan. Yang meninggal ini punya keturunan, maka keturunannya tidak dapat bagian. Kenapa? Karena meninggal duluan, kemudian dihujub, dihalangi oleh anak terdekat dari sang bapak, bukan cucu. Cucu itu jauh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Fali awla rajulin dzakara. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana tentang pandangan salaf mengenai komunitas muamalah, keadaan setiap anggota tidak ketahui agamanya cenderung lebih banyak di luar salaf. Kalau urusan duniawi tidak ada masalah, asal tetap konsep yang dijunjung tinggi itu adalah kebenaran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika pemimpin kita harus ditaati, kenapa ada yang salat rapat-rapat saat pemimpin menyuruh salat renggang-renggang? Di atasnya pemimpin ada pemimpin lagi. Pemimpin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keadaan sudah membaik. Ya, kemudian lagi lain majelis ulama memfatwakan. Ya, ini sudah berapa banyak ini. Jadi jangan kita ketinggalan zaman. Ya. Jadi jangan ketinggalan zaman, dan ingat konsep lagi kita gunakan bahwasanya wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri kapan? Apabila patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Baik, saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita ingatkan malam Kamis insyaallah ya di Masjid Nurul Falah Cakra. Ya, di malam Kamis ini insyaallah di Masjid Nurul Falah Cakra insyaallah taala, ya berdekatan dengan Toko Makmur, ya Pasar Luar.